Hey, selamat datang di Natsa Log, seri di mana saya menceritakan perkembangan pembuatan dari Natsa, dari nol sampai selesai. Dan semoga proyek yang mulainya sampah ini bisa menjadi produk daur ulang yang baik. Ini adalah Natsa Log Index 2. Pengerjaan minggu ini benar-benar sulit, lebih tepatnya membuat sakit kepala. Karena tahap pengerjaan sudah mulai masuk ke tahap pembuatan kode program atau ngoding. Ditambah puasa Syawal, keharusan belajar materi praktek blog, dan ternyata praktek blognya ditunda. Shit. Cukup pembukanya, mari masuk ke apa yang selesai minggu ini. Yang pertama adalah panel admin. Panel admin sudah selesai pada minggu ini, meskipun hanya sekadar fungsi utama tanpa fitur tambahan yang memudahkan pengguna memakai aplikasi. Pada panel admin, saya menggunakan template Laravel yang dibuat oleh Mitten5 di GitHub. Panel admin ini dibuat dengan bantuan Laravel, Jetstream, dan Livewire. Karena menggunakan Livewire, template ini benar-benar mudah diubah atau dimodifikasi bagi orang yang tidak tahu front-end seperti saya ini. Saya menggunakan template ini juga karena sudah memiliki dark mode bawaan dari sananya seperti ini, which is very neat. Juga karena Laravel dikembangkan menggunakan Jetstream, Laravel ini juga memiliki fitur ada API Token Management menggunakan Sanctum. Sanctum adalah sistem autentikasi untuk API yang terinspirasi dari GitHub Application Token yang dibuat oleh Laravel. Sanctum ini juga sangat ringan dan saya memang ingin memakai alat ini untuk mengamankan API dari Natsa. Fitur lainnya juga ada Team Management. Meskipun saya tidak terlalu tahu fungsinya untuk apa, tapi saya akan coba untuk memanfaatkan nantinya. Dan pastinya autentikasi. Autentikasi untuk Jetstream itu dibuat secara otomatis, jadi saya tidak perlu ngoding, login, register, ubah info, ganti password, lupa password, dan lain-lainnya sudah tersedia. Saya tidak perlu coding dari awal, saya hanya tinggal pakai. Yang selesai kedua adalah database. Database sudah diubah menjadi database ya, pakai migration dari Laravel. Meskipun ada beberapa kesalahan penulisan pada IRD, tapi proses pembuatan database masih tergolong lancar. Tetapi saya kurang yakin apakah ini best practice yang saya gunakan di sini atau tidak. Jadi saya harus tanya-tanya di forum atau bertanya ke dosen. Apakah database di sini sudah optimal atau terlalu ribet? Mungkin saya akan tanya di Laracache atau Stack Overflow. Kemungkinan akan saya tanya di Laracache. Pada database di Natsa sendiri, bisa dilihat di paling kanan ini adalah database yang di-generate oleh Laravel, lalu Jetstream, ada Session, Personal Access Token, ini untuk token API, lalu ada File Job, Teams User ini dibuat oleh Jetstream, Migration ini dari Laravel, Password Reset ini dari Laravel. Lalu untuk database-nya sendiri dari Natsa, saya mulai dari user dulu. Kode rapi ya. Itu dia. Ada tabel user, lalu sosial media milik user, ada sosial media. Di sini saya tentukan sosial medianya jadi tidak bebas. Lalu di sawah ini ada pemiliknya itu user, lalu irrigation itu irigasi, region itu daerah, verifikasi itu jenis verifikasinya apa. Untuk sekarang jenis verifikasi sawah itu ada gold, platinum, bronze, dan silver kalau tidak salah ya. Lalu ada vestige. Vestige itu bekas sawah. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya lebih tepat kayak apa, jadi saya pakai vestige. Vestige itu artinya sisa, kalau saya tidak salah. Yang selesai ketiga itu ada CRUD CRUD basic ya. Kembali ke unmute model, bisa dilihat di sebelah kiri. Di sini ada menu
regions, irrigation, pesticide, verification, social media, user, dan rice field. Rice field itu sawah ya. Mari saya jelaskan di setiap menunya sambil kita lihat. Di sini di setiap menu ini sudah ada CRUD, jadi bisa create, update, dan delete. Nah, di region sendiri di daerah ada provinsi, lalu kabupaten. Admin bisa menghapus data atau edit. Di irrigation itu ada nama jenis irigasinya apa, di vestige atau bekas sawah itu ada bekas sawahnya apa. Di verification di sini ada platinum, silver, bronze, lalu ada deskripsinya, jenis ini deskripsinya masih dummy ya. Lalu di sosial media untuk sekarang saya tambahkan GitHub, Facebook, dan Twitter. Sepertinya GitHub nanti tidak ada ya, nanti saya hapus. Lalu ada user. Di sini ada bug, ini saya akan jelaskan nanti di akhir. Di sini user bisa nambah, juga bisa menambahkan role atau jabatan. Di sini ada admin, user, dan dev atau developer. Di rice field ini ada rice field itu sawah ya, sekali lagi. Rice field ini sudah terintegrasi seperti di database, sudah nyambung databasenya, di nyambung tabelnya ya, sawah dengan vestige, irrigation, regions, verification, dan user. Jadi kalau bisa lihat di sini bekas sawahnya kita ambil nama lagi, sudah ambil nama bukan ID, dan verifikasinya juga. Lalu yang selesai keempat itu mari logout dulu ya sebentar. Yang selesai keempat adalah role based login. Ketika user melakukan login ya, user akan dialihkan ke halaman sesuai role masing-masing. Role admin akan dialihkan ke halaman admin, role user akan dialihkan ke halaman user. Mari saya praktekkan seperti ini. Misal saya akan login sebagai admin. Kita masuk password. Admin masuk ke admin. Kalau user kita coba user masuk ke user. Yang selesai di minggu ini sudah, mari masuk ke apa yang belum selesai pada minggu ini. Tentunya di sini termasuk bug yang tidak selesai dikerjakan. Yang pertama adalah halaman user. Bisa kalian lihat tadi halaman user ini hanya berupa halaman welcome dari Laravel yang saya ubah dikit. Ya, tambah tombol logout di atas. Lalu ada tambah foto sawah. Mari masuk ke admin dulu. Di bagian rice field atau sawah, ketika menambah sawah, di sini tidak ada fungsi untuk menambah foto sawah. Ini karena saya sepertinya salah lirik tool dan gengsi, karena saya ingin kode program dan database yang saya buat itu rapi, sehingga saya cukup lama melamun untuk mencari solusi dan akhirnya buang-buang waktu. Lalu yang ketiga, pada halaman admin itu tidak ada search filter atau sort by yang memudahkan untuk menggunakan aplikasi. Bisa dilihat ini tidak ada kolom untuk filter atau kolom untuk mencari data. Lalu ada yang keempat, ada beberapa bug. Sepertinya bukan bug sih, lebih ke arah saya tidak tahu solusinya, jadi saya taruh isu di GitHub. Bugnya ini ada dua yang paling mengganggu ya. Redirect ke halaman admin atau dashboard setelah register. Jadi ketika user melakukan registrasi, setelah registrasi aplikasi akan mengirimkan user ke halaman admin dashboard. Hari saya praktekkan, saya masukkan Flickr, kita register dan masuk ke halaman admin/dashboard. Lalu ada bug yang kedua yang kalian lihat tadi pada halaman user di sini. Avatar untuk user yang tidak memiliki avatar itu salah ya. Mestinya ini bukan tanda gambar image rusak ya. Tapi semestinya itu inisial ya. Lalu yang kelima itu ada role job yang tidak jelas.
Untuk sekarang role pada Natsa itu dibuat 3 role, yaitu dev, admin, dan user. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh dev dan admin ini benar-benar tidak ada bedanya. Kemungkinan minggu depan akan saya tambah role editor, di mana dia bisa create, read, dan update data. Dan jika ingin menghapus data, maka harus bilang ke admin dulu. Dan saya juga akan pakai fitur tim, mungkin bisa membantu di role ini. Lalu sudah selesai apa yang belum selesai, masuk ke bagian kenapa belum selesai. Alasannya itu ada 2. Yang pertama itu saya buang waktu untuk merapikan Nordic Store template dan template admin dari Tailwind Starter Kit. Ini Nordic Store-nya. Ini template-nya benar-benar bagus ya. Sungguh bagus sekali. Tampilannya hanya putih, tidak terlalu ngejreng. Saya benar-benar suka. Lalu ada Tailwind Starter Kit ini. Kalau kalian lihat ya pada history commit-nya saya di Natsa Tailwind ini, kalau kalian lihat pada commit-nya punya saya, itu saya mulai commit dari tanggal 20, yang nantinya saya mengerjakan project ini selama 4 hari ya. Tapi salah, saya sudah buat repository pada tanggal 17 kemarin, tetapi saya buang-buang waktu di Nordic Store template. Iya, saya mencoba mengerjakan front end, yang pastinya kecepatan mengerjakan saya jadi sangat lama. Ditambah lagi ketika membuat admin panel, saya tidak memakai admin panel yang lengkap. Jadi admin panel ini dari Tailwind Starter Kit ini benar-benar bagus, tapi kalau dipakai sama saya, orang yang nggak tahu front end atau buat elemen, ini benar-benar mustahil dipakai. Meskipun gitu ya, 2 template ini seperti yang saya katakan tadi benar-benar bagus, tapi bukan untuk saya. Karena itu saya mulai dari awal tanggal 20 menggunakan Laravel sebagai admin panel. Lalu yang kedua itu saya stuck di FilePwn ya. FilePwn ini, alasan saya memakai FilePwn adalah tampilannya yang bagus sekali. Bisa dilihat ini di tengah kotak ini, tampilannya bagus, unik, dan tidak kaku. Kaku itu seperti ini, menurut saya ini lumayan kaku ya. Jadi saya akan pakai FilePwn rencananya pada minggu ini. Tetapi cara menggunakan FilePwn yang saya temukan ini, mengharuskan saya untuk membuat tabel file temp pada database. Jadi saya tidak mau pakai cara itu. Saya pikir-pikir ulang-ulang dan akhirnya buang-buang waktu. Lalu saya lihat Dropzone.js. Saya belajar, tapi akhirnya saya tidak ngerti sama sekali. Solusinya mungkin agar tidak terulangi lagi, alasannya itu mungkin jadi lebih pintar. Sepertinya tidak ada solusinya, karena ini bagian dari proses yang kemarin kendalanya itu. Untuk minggu depan pastinya akan membuat halaman user ya, lalu fitur search, sort by, filter, dan lain-lain di halaman admin. Lalu karena database-nya sudah jadi, mungkin saya akan bikin API untuk mobile. Karena API juga sudah mulai dibuat, mungkin saya akan buat dokumentasi dari Natsa agar API-nya punya dokumentasi juga, agar lebih mudah dipakai. Natsa Log Index 2 selesai sampai di sini. Sampai bertemu di Natsa Log selanjutnya. Terima kasih.